Maka di bulan-bulan tersebut, khususnya di bulan Rajab ini, isi hari-hari di bulan Rajab dengan banyak-banyak ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashabi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'd. Qala sayyidina al-imam Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Hajjaj wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa 'ulumi ibadil salihin fi dar amin. Bi kitabihi Nasihah Diniyah wal Wasaimaniyah ila anqal. Wa qawluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amrun minhu subhanahu bil mauti 'ala al-islam wa huwa dinullah wa huwa dinullahi alladhi akhbara fi kitabihi annahu ad-dinu indah wa annahu la yaqbalu min ahadin siwah wa annahu dinul ladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihi al-mu'minin. Wa qala ta'ala inna ad-dina indallahi al-islam. Wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini masih diberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang mengandung ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah telah beri kesempatan kepada kita untuk hadir di Masjid Manarul Islam ini. Kita bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Dilanjutkan hadir pada kajian subuh Ahad kedua, pembacaan kitab Nasihah Diniyah. Namun sebelum masuk pada kajian kitab ini, akan saya bahas tentang bulan Rajab. Rajab adalah salah satu dari bulan haram. Dan jumlah bulan haram itu berjumlah 4 bulan. Dikatakan bulan haram karena kemuliaan yang dimiliki oleh 4 bulan itu sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala khususkan di dalam surat At-Taubah, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi di dalam kitabnya itu berjumlah 12 bulan. Ya, 12 bulan itu dimulai dari bulan Muharram. Ya, kenapa dimulai dari bulan Muharram? Karena niatan Nabi kita Muhammad untuk berhijrah ke Madinah itu muncul pada bulan Muharram. Walaupun hijrahnya terjadi itu pada bulan Rabiul Awal. Namun niatan untuk berhijrah itu sudah ada dari bulan Muharram, sehingga menjadikan awal bulan Hijriah, awal bulan pada tahun Hijriah itu pada bulan Muharram. Kemudian bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, itu 12 bulan. Kemudian
dari 12 bulan ini Allah khususkan 4 bulan. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dikenal dengan 4 bulan haram. Memang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang 4 bulan tersebut, hanya Nabi jelaskan dalam hadisnya. Ya, 4 bulan itu Rasul mengatakan salah satu fardan wa wahidah, salah satu sardan wa wahidatan fardan baina Jumada wa Sya'ban. Kata Rasulullah 4 bulan itu yang 3 nyambung. Ya. Yang 3 itu nyambung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nyambung. Wa wahidatu fardan, dan yang satu itu menyendiri. Baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Dan kita berada di bulan Rajab. Kemudian Allah katakan lagi, dzalika dinul qayyim, itulah keputusan yang benar. Biar kata Allah Subhanahu wa taala, wala tadimu bihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian. Bihinna, ya, ini kan dalam bahasa Arab domir. Domir itu ada kembalinya. Yang dimaksud bihinna di dalamnya itu maksudnya kemana? Ada yang mengatakan di dalamnya itu di dalam 12 bulan. Jangan kalian menzalimi diri kalian masing-masing. Ada yang mengatakan bihina ini kembali kepada 4 bulan. Ala kulli hal, mau itu 4 bulan, mau itu 12 bulan, sepanjang hari, sepanjang tahun kita tidak boleh menzalimi diri kita masing-masing. Ya, mau itu 12 bulan atau hanya di 4 bulan saja, tetap kita tidak boleh menzalimi diri kita masing-masing. Apa maknanya menzalimi diri kita masing-masing? Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita tidak melaksanakan perintahnya, tidak menjauhi larangan-larangannya, berarti kita telah zalim pada diri kita sendiri. Ya, secara tidak langsung kita menzalimi diri kita. Kalau menzalimi orang lain jelas, nyata, kita mengkhianatinya, kita menzaliminya, kita memukulnya, menyakiti dan sebagainya. Namun terkadang kita tanpa menyadari menzalimi diri kita sendiri, itu satu hal yang tanpa kita sadari. Ya, bagaimana cara menzalimi diri kita sendiri? Tidak melaksanakan perintah Allah dan malah melaksanakan larangan-larangan Allah, bermaksiat. Maka di bulan-bulan tersebut, khususnya di bulan Rajab ini, isi hari-hari di bulan Rajab dengan banyak-banyak ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, mereka menyambut bulan Ramadan bukan di bulan Sya'ban, namun dari bulan Rajab. Ya, atau apalagi besoknya Ramadan, bukan. Yang menyambut di sini dalam kata arti mempersiapkan diri mereka untuk memperbanyak ibadah di bulan Rajab dengan melakukan dengan mensucikan diri dari dosa-dosa dengan cara memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, atau selain mereka memperbanyak istighfar, juga mereka melatih diri mereka untuk berpuasa. Ya, agar apa? Agar ketika di Ramadan mereka terbiasa untuk berpuasa. Atau melatih diri mereka dengan banyak membaca Al-Quran. Biar di Ramadan mereka bisa maksimal dalam membaca Al-Quran. Atau mereka menggiatkan kembali sholat malamnya, agar lebih awal bangunnya, agar di Ramadan terbiasa untuk bangun sebelum sholat subuh. Dan lain hal sebagainya dari aktivitas-aktivitas ibadah yang
mereka ingin jadikan itu terbiasa ketika di bulan Ramadan, sehingga nggak berat lagi untuk ibadah. Kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang berat, maka itu akan menjadi ringan. Ya. Keseharian kita puasa tiap hari jarang. Ya, bahkan mungkin belum pernah tiap hari puasa. Atau yang biasanya bangun jam 4, ini dia tuntut untuk bangun jam 3. Dan itu pun belum pernah ataupun jarang. Dan Ramadan dituntut untuk seperti itu. Di Ramadan kita dianjurkan untuk salat tarawih 20 rakaat, dan mungkin dalam keseharian kita ya salat kita 17 rakaat, kurang dari situ, bisa jadi kurang dari itu sebagainya. Sehingga dibiasakan di bulan Rajab ini agar Ramadan kita bisa ibadah maksimal karena sudah terbiasa. Ya. Orang yang sudah terbiasa jalan kaki dari Keranji misalkan sampai ke Sumarekon paling ujung, jalan kaki biasa, bolak-balik pagi siang biasa. Tapi buat orang yang nggak biasa, ngap-ngapan, ya ngap-ngapan. Tukang becak yang biasa mengayu becak dari Keranji ke pasar bolak-balik, udah biasa, tapi yang nggak biasa ngap-ngapan. Nah begitu, sehingga mereka mempersiapkan diri mereka untuk banyak beribadah bulan Ramadan itu dari bulan Rajab. Ya. Yang pertama kali mereka lakukan dengan memperbanyak istighfar, dengan berbanyak puasa dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang lain, biar ada kebiasaan di sana. Dikatakan oleh para ulama, man hasanal istidad nala fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Barang siapa di sebelum Ramadan dia mempersiapkan dirinya dengan maksimal untuk beribadah kepada Allah, maka di Ramadan dia akan berhasil dengan penghasilan yang besar. Ya, karena apa? Digunakan di Ramadan itu dia dengan banyak ibadah karena sudah terbiasa. Beda kalau kita yang nggak terbiasa ya berpuasa, yang ada tidur mulu seharian penuh. Ya, karena nggak terbiasa puasa, lemes badan. Akhirnya tuh tidur mulu seharian penuh. Ya, atau nggak biasa bangun malam, sebelum subuh kita sudah dituntut buat bangun, buat makan sahur. Ya, mungkin kalau yang nggak terbiasa dia akan ngantuk, dia akan malas bangun sehingga tidak sahur dan sebagainya. Tapi kalau yang terbiasa dia akan hilang ngantuknya dengan segera untuk melaksanakan santap sahur. Atau yang biasa membaca Quran, ya kemudian di Ramadan dia membaca Quran sehari sekian juz, terbiasa. Beda sama orang yang nggak biasa, baru 1 lembar, belum nyampe bolak-balik matanya udah kriap-kriap, ngantuk bawaannya. Lain halnya dengan orang yang biasa. Nah, dikatakan man qama bi qiyami hurmati Rajab waffaqallahu bi qiyami hurmati Sya'ban. Ya, kata ulama, barang siapa yang dia menjaga kemuliaan bulan Rajab, maksudnya menjaga kemuliaan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah walau yang bersifat sunnah, dan menjaga dirinya dari maksiat walaupun yang bersifat makruh, waffaqallahu bi qiyami hurmati Sya'ban. Allah akan berikan taufik untuk menghormati kemuliaan bulan Sya'ban. Wa man waffaqa bi qiyami hurmati Sya'ban waffaqallahu bi qiyami hurmati Ramadan. Barang siapa yang Allah berikan taufik untuk menghormati kemuliaan bulan Sya'ban, Allah akan berikan taufik untuk menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Wa man waffaqa bi qiyami hurmati Ramadan, barang siapa yang Allah berikan taufik untuk menghormati kemuliaan bulan Ramadan, hafidallahu min Ramadan ila Ramadan, Allah jaga dia dari Ramadan sampai Ramadan yang akan datang.
Maksudnya dia akan dipanjangkan umurnya untuk sampai Ramadan yang akan datang, dan di Ramadan yang akan datang dia akan dimudahkan juga oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini ya, dengan kalian tidak melaksanakan perintah Allah atau malah kalian melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menzalimi. Ya, di bulan Rajab ya, banyak para ulama mereka memperbanyak istighfar seperti saya bilang tadi. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, aksiru fi syahri Rajab, aksiru minal istighfar fi syahri Rajab, fa inna fi kulli lailatin utaqa minan nar. Perbanyak istighfar di bulan Rajab, karena pada malam-malam bulan Rajab banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka. Bahkan suatu saat ada seorang sahabat yang bernama Al-Bahili datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang tampan, badan yang gemuk, segar. Setahun berikutnya dia datang menemui Nabi Muhammad dalam keadaan kurus, kulitnya pucat, ya matanya cekung. Tanya, wahai Bahili, tahun kemarin kau datang kepadaku bukan dengan kondisi seperti ini, yang kurus, kulitmu pucat, matamu tekung. Ada apa wahai Bahili? Ya Rasulullah, semenjak aku berpisah denganmu, aku tidak nafsu makan, aku tidak nafsu minum, sehingga aku tidak nafsu untuk tidur. Maka aku jadi seperti ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Al-Bahili, puasalah dalam 1 bulan 1 hari, kemudian tidak puasa, kemudian 1 hari puasa, kemudian 1 hari puasa tidak puasa. Kata Rasulullah, kalau begitu aku kuat ya, tambah lagi 3 hari puasa, 3 hari tidak, 3 hari puasa, 3 hari tidak. Aku lebih kuat lagi ya Rasulullah dari itu. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu sum syahrul hurum watruk, sum syahrul hurum watruk, sum syahrul hurum watruk. Kalau memang begitu, puasalah kau di bulan-bulan haram, kemudian kau tinggalkan, atau puasa di bulan haram kemudian kau tinggalkan, puasa di bulan haram kau tinggalkan. Nah ini ya, jadikan sebagai dalil bahwa puasa di bulan haram itu sunnah, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasul menganjurkan kepada Al-Bahili. Dan di antara bulan haram adalah bulan Rajab. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma yawman fi sabilillah ab'adahullahu minan niran sab'ina kharifa. Barang siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dari api neraka 70 tahun namanya. Bahkan dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tagarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah, la yazalu abdi yatagarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, baik sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah yang sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintai hambaku tersebut. Idza ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, kuntu sam'uhu alladzi yasma'u bih, aku pendengarannya ketika dia mendengar, wa basarahu alladzi yubsiru biha, aku penglihatannya ketika dia melihat, wa yaduhu alladzi yabtishu biha, aku tangannya ketika dia menggenggam, wa rijluhu alladzi yamshi biha, dan aku kakinya ketika dia melangkah, wa idza sa'alani la'utiyannah, kalau dia minta sama aku beri, wa idza sta'adani au i'adannah, kalau dia minta berlindung kepadaku, aku akan lindungi dia. Itu hadis secara umum tentang keanjuran kita untuk berpuasa baik di bulan haram atau di bulan-bulan yang lainnya. Intinya bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk memaksimalkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan-bulan yang mulia. Di antara bulan mulia itu bulan Rajab ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keutamaan dan kemuliaan di dalam mengisi
hari-hari bulan Rajab dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beristighfar, ya, baik kita baca astagfirullah, minimal kita istighfar 100 kali, pagi 100, sore 100. Ya, pagi untuk menghapus dosa-dosa yang semalam, sore untuk menghapus dosa-dosa yang siang hari. Kemudian memperbanyak taubat setiap harinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, atau membaca dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, minimal.